Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi di tutorial gratis. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang pelajaran kimia, tentang materi. Ya. Nah, apa itu materi? Kalian tahu nggak materi itu apa? Jadi, materi itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi, segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang itu disebut dengan materi. Nah, kemudian ilmuwan bertanya-tanya, apa sih penyusun dari suatu materi itu? Apakah ketika kita membagi materi, semua materi di alam semesta ini menjadi sangat kecil sekali, apa yang bakal kita temukan gitu? Nah, para filsuf Yunani itu mengemukakan gagasan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tersusun atas penyusun terkecilnya. Nah, apa itu penyusun terkecilnya? Mereka sebut sebagai atomos. Atomos itu dalam bahasa Yunani berarti tidak terbagikan. Nah, jadi ketika kalian misalkan mempunyai sebuah pisau ini adalah pisau ajaib, bukan pisau biasa ya. Nah, pisau ini dapat membelah segala sesuatu dengan sangat-sangat mudah sekali sampai sangat-sangat kecil sekali. Jadi ketika kalian mempunyai batu bara di sini misalkan, ketika kalian potong kecil menjadi sangat kecil sekali, kalian akan berhenti pada suatu titik, di mana di titik tersebut kalian tidak bisa lagi memotong batu bara tersebut. Nah, pada saat titik itulah ketika kalian menemukan yang namanya atom. Oke, tadi sekilas tentang atom ya. Sekarang kita kembali lagi ke materi. Nah, materi dalam ilmu kimia dan fisika itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat yang paling sederhana, yaitu zat yang tidak bisa diubah menjadi zat lainnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika kalian mempunyai emas, lambangnya AU, kalian ingin mengubahnya menjadi perak, lambangnya AG. Apakah bisa mengubah emas menjadi perak, atau mengubah perak menjadi emas, atau mengubah batu bara menjadi emas misalkan? Bisa? Jelas tidak bisa, karena emas dan perak itu merupakan unsur, sehingga emas tidak bisa diubah menjadi unsur perak seperti itu. Itulah maksudnya tidak bisa tidak bisa diubah menjadi zat lain atau unsur lain. Nah, unsur itu ilmuwan itu menemukan adanya 90 unsur alami. 90 unsur alami dan 28 unsur buatan. Jadi totalnya ada 118 unsur yang dunia kimia ketahui sampai sekarang ini. Oke, dan itulah yang kamu lihat di tabel periodik. Oke. Sekarang kita beralih ke senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa merupakan zat yang terdiri dari beberapa unsur. Oke, lebih dari satu unsur pastinya ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika kalian mereaksikan logam natrium ya dan gas klorin, kalian akan mendapatkan NaCl. Nah, kalian akan mendapatkan yang namanya NaCl. NaCl apa? Garam dapur kan. Nah, jadi ketika kalian mereaksikan unsur natrium dan unsur klorin, kalian akan mendapatkan senyawa natrium klorida atau garam dapur. Nah, senyawa itu dibagi lagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah diatomis dan polyatomis. Oke. Nah, apa itu senyawa diatomis? Apa itu senyawa polyatomis? Senyawa diatomis, di itu berarti dua, atom berarti senyawa yang terdiri dari dua atom, ya. Dan senyawa polyatomis berarti poly itu banyak, dan atom berarti senyawa polyatomis adalah senyawa yang terdiri dari beberapa atom.
Oke, apa itu senyawa diatomis? Senyawa diatomis itu contohnya adalah HCl atau asam klorida. Nah, asam klorida itu seperti yang kita lihat dari nama rumus molekulnya, terdiri dari H dan Cl kan. Nah, H itu atom, Cl itu juga atom. Nah, berarti karena ini jumlahnya dua atom yang berbeda, maka HCl itu tergolong sebagai senyawa diatomis. Oke. Nah, lalu apa itu senyawa poliatomis? Oke, senyawa poliatomis itu kan tadi terdiri dari lebih dari dua, ya kan? Contohnya apa? Contohnya adalah H2CO3, asam karbonat. Asam karbonat itu ditemukan dalam minuman bersoda, ya, minuman cola itu H2CO3 itu biasanya ada dalam terlarut di dalam. Nah, H2CO3 itu terdiri dari berapa atom? Ada atom hidrogen, ada atom karbon, dan ada atom oksigen. Lebih dari dua kan? Nah, makanya H2CO3 atau asam karbonat itu masuk ke senyawa poliatomis. Oke. Sekarang aku mau menghapus beberapa. Oke. Untuk memberikan ruang untuk kita menulis. Oke, udah. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu adalah campuran. Oke. Nah, kalau tadi unsur dan senyawa itu tergolong sebagai zat murni, sekarang kita akan belajar tentang campuran. Nah, jadi campuran itu merupakan, ya seperti yang kita ketahui dari namanya, adalah campuran antara unsur dan unsur dan senyawa, ataupun senyawa dengan senyawa. Oke. Nah, campuran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen dari kata homo yang berarti sama, merupakan campuran yang terdiri, sedangkan campuran heterogen, hetero itu artinya berbeda-beda, itu merupakan campuran yang terdiri dari lebih dari satu fase. Maksudnya fase itu apa? Maksudnya seperti ini. Ketika kalian mencampurkan antara minyak, air dan minyak, pasti kalian akan menemukan adanya kalian pasti kan minyak sama air nggak bisa campur kan. Nah, berarti campuran antara minyak dan air itu terdiri dari dua fasa. Nah, itulah yang disebut dengan fasa dalam campuran. Oke. Jadi campuran minyak dan air itu tergolong sebagai campuran heterogen. Sebaliknya, ketika kalian mencampurkan air dan garam, kalian melarutkan garam dalam air, itu akan membentuk namanya campuran homogen. Nah, campuran homogen itu biasanya disebut sebagai larutan. Nah, ingat, larutan itu tidak hanya ketika kalian mencampurkan sesuatu zat dengan zat cair, tapi bisa juga antara zat cair dan gas, atau zat gas dengan gas, bisa juga antara zat padat sama zat padat. Nah, contoh gas dengan gas itu adalah seperti udara yang kalian hirup ini. Yang kita hirup ini adalah larutan gas. Larutan gas yang terdiri dari oksigen, nitrogen, dan berbagai gas lainnya. Nah, terus kalau padat sama padat, larutannya apa? Contohnya adalah batu akik. Nah, yang sekarang sedang lagi booming-boomingnya. Nah, batu akik itu terdiri dari mineral-mineral yang berbeda sehingga menghasilkan berbagai warna yang menarik. Nah, itulah kenapa batu akik disebut sebagai larutan. Oke. Nah,
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisis dan sifat kimiawi. Nah, sifat materi ya. Pertama, sifat fisis. Apa itu sifat fisis? Sifat fisis adalah sifat suatu materi yang bisa kalian amati tanpa mengubah struktur kimianya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kalian misalkan membekukan air, ya, kan air berubah dari wujud berupa cair menjadi padat, kan, menjadi es ya. Nah, tapi setelah menjadi es, apakah dia berubah menjadi suatu zat lain? Enggak, kan? Tetap sebagai air, cuman wujudnya padat gitu kan. Nah, itulah maksudnya tanpa mengubah struktur kimianya. Jadi sifat fisis itu antara lain adalah warna, rapat massa, terus tekanan uap, dan masih banyak lainnya. Nah, oke, sifat fisis. Sekarang sifat kimiawi. Nah, apa itu sifat kimiawi? Sifat kimiawi adalah kebalikan dari sifat fisis, berarti sifat suatu materi yang tidak bisa teramati secara langsung tanpa mengubah sifat kimianya. Maksudnya seperti apa? Misalkan ketika kalian membakar bensin itu berarti kalian mereaksikan antara bensin sama oksigen. Nah, ketika kalian mereaksikan bensin sama oksigen, kalian menghasilkan zat lain, yaitu karbon dioksida dan uap air. Nah, pada saat misalkan bensinnya sudah habis terbakar, kalian kan nggak bisa lagi mendapatkan bensin, kan? Kalian nggak bisa lagi mengamati bensinnya lagi karena sudah habis bereaksi. Nah, itulah sifat kimiawi. Jadi sifat yang tidak bisa diamati secara langsung tanpa mengubah sifat kimiawinya atau struktur kimiawinya. Nah, sifat kimiawi itu antara lain adalah kemudahan untuk terbakar, ya, kemudahan zat untuk terbakar, kereaktifannya, atau bisa juga kemudahannya, maksudnya keberacunan. Misalkan seperti ini. Misalkan tadi kan kemudahan untuk terbakar udah aku jelaskan. Misalkan logam natrium itu ketika kalian celupkan ke air, maka logam natriumnya akan terbakar. Nah, itulah yang disebut sama kereaktifan. Oke. Lalu keberacunan, misalkan asam sianida itu beracun ketika ditelan oleh manusia. Nah, itu merupakan sifat kimiawi dari asam sianida, seperti itu.